Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Bahrin dalam channel Ilkom, yang mana kali ini kita akan membahas tentang tentang pengertian dari etika, pengertian dari profesi, dan bagaimana ciri khas dari profesi itu sendiri. Nah, teman-teman semuanya, untuk itu mari kita memasuki kepada materi saja. Di sini kita akan membahas tentang pengertian etika, pengertian profesi, dan bagaimana ciri khas dari sebuah profesi itu sendiri. Pengertian etika, teman-teman. Etika dalam bahasa Yunani kuno itu disebut dengan etikos, yang berarti timbul dari kebiasaan. Etika dalam bahasa Yunani kuno adalah etikos, yang berarti timbul dari kebiasaan. Kebiasaan apa? Kebiasaan dari masyarakat yang ada di Yunani itu sendiri. Nah, pengertiannya adalah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar penilaian moral. Jadi kita menilai etika itu adalah standar dari penilaian moral itu sendiri. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Nah, di sini saya ambil dari Wikipedia. Kemudian untuk pengertian profesi. Profesi adalah kata serapan dari sebuah kata dalam bahasa Inggris, yaitu profes. Nah, yang bermakna apa? Janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap dan permanen atau permanen. Jadi kita memberikan janji untuk memenuhi kewajiban kita melakukan tugas-tugas yang kita ingin kerjakan. Nah, itu secara tetap dan atau permanen. Nah, di sini ada lagi yaitu tentang pengertian ciri khas dari sebuah profesi. Profesi adalah keterampilan yang berdasar pada pengetahuan teoritis. Jadi profesional diestimasikan mempunyai pengetahuan teoritis yang ekstensif, artinya pengetahuan yang sudah mengakar. Terus kemudian ada yang namanya asosiasi profesional. Nah, ini ciri khasnya yang kedua. Profesi biasanya memiliki badan yang diorganisasi. Jadi seorang yang profesional ataupun profesi yang sudah menjadi kebutuhan hidup itu ada organisasinya sendiri. Kemudian ada juga yang namanya pendidikan yang ekstensif. Profesi yang prestisius biasanya memerlukan pendidikan lama. Nah, biasanya untuk mendapatkan gelar profesor kita harus menempuh pendidikan S1, S2, S3, dan seterusnya. Kemudian ada ujian kompetensinya, yaitu sebelum memasuki organisasi profesional biasanya ada persyaratan khusus untuk menjadi seorang profesional. Nah, kemudian ada juga yang namanya pelatihan institusional. Nah, ujian yang biasanya dilakukan, jadi pelatihan-pelatihan untuk menjadi seorang profesional. Kemudian ada lisensinya. Jadi seorang profesional itu memiliki lisensi bahwa dia itu memang betul-betul seorang profesional. Kemudian ada otonomi kerja. Jadi profesional itu cenderung memiliki keahlian dalam bidang masing-masing. Kemudian ada juga kode etik. Kode etik dalam profesional yaitu seperti itu. Kemudian mengatur diri, layanan publik, dan juga altruisme diperoleh dari penghasilan kerja. Nah, jadi ketika dia sudah menjadi profesional, dia harus melayani publik. Jadi publik mau apa, konsultasi dengan beliau atau seorang profesional itu harus dilayani. Kemudian status imbalan tinggi, yakni profesi yang paling sukses akan meraih status tinggi dalam imbalannya yang layak itu tadi. Nah, jadi seperti itu teman-teman semuanya untuk materi yang pertama kali ini. Kita akan lanjut lagi di materi yang kedua. Terima kasih.